Baik, Pak Fahri tadi katakan ini Pilkada Jawa Timur ada pertarungan persona Khofifah Indar Parawansa dengan perwakilan dua partai. Jadi yang dua orang ini Lebih kepada partainya Risma ya. dan juga Lulu belum masuk kategori personanya tinggi di Jawa Timur. Kesan saya begitu gitu. Walaupun saya berharap salah ya, tapi kesan saya seperti itu gitu. Nah, jadi kita akan melihat bahwa Khafifah tampaknya akan lebih leluasa gitu untuk menyapa masyarakat Jawa Timur. Yang ketiga yang harus kita tekankan itu adalah basis pada pesantren gitu. Saya sering mengatakan bahwa Jawa Timur itu adalah daerah ribuan kiai gitu. Nah, yang menarik adalah kiai yang menerima kehadiran kepemimpinan perempuan. Karena Khafifah menang kan pada waktu itu gitu. Nah, sementara yang dua ini ya partainya, mesin politiknya itu adalah partai. Lalu kemudian untuk Khafifah, mesin politiknya itu adalah dirinya sendiri plus calon wakilnya gitu. Calon wakilnya atau memang betul ya? Calon wakil ya? Calon wakil gubernur. Siapa namanya? Emil Dardak. Emil ya, Emil gitu. Terus mereka incumbent gitu. Sebenarnya bukan incumbent lagi karena udah dicopot kan gitu ya. Tetapi dia masih dikenang gitu. Jadi relatif lebih kuat. Kansnya besar gitu. ya. Partai saya kira ini memang pertarungan yang menarik sekali karena dua-duanya adalah partai Jawa Timur gitu. Sebenarnya PDIP itu adalah partai Jawa Tengah, tapi kemarin di presiden dikalahkan gitu ya oleh hadirnya ya di Jawa Tengah. Jokowi gitu di sana gitu. Nah, di Jawa Timur dia harus membuktikan itu. Gitu. Baik. Cukup kuat. Nah, inilah menurut saya dimensi yang menarik dari Jawa Timur gitu. Mungkin ya Airlangga pribadi yang akan lebih bisa membahas itu karena dia adalah juga dosen dari Universitas Airlangga gitu. Baik, Bang Suko ya. Bang Suko kalau melihat sebenarnya dari para pemilih ini kira-kira apa nih? Mereka akan lebih spesifik terhadap kinerja yang sudah mereka lakukan atau dari personanya atau dari partainya? Kalau riset-riset kami dalam komunikasi politik memang apa yang disampaikan Prof. Fahri betul. Jadi persona yang perlu dicatat Jawa Timur itu dengan Bimo Coba itu punya 6 subkultur ya, Madura, kemudian Arek, Padalungan, Osing dan Mataraman serta Pantai Utara itu mereka punya karakter yang berbeda-beda dalam tipologi pemilih untuk menentukan itu. Kekuatan Bu Risma dan Mbak Lulu itu memang pada partai di mana sejumlah kepala daerah kemarin bupati wali kota itu PKB dan PDI cukup menguasai Jawa Timur ya, dan mereka sekarang bertarung. Apakah mereka nanti juga kolaboratif? Sementara betul bahwa kekuatan Bu Khofifah ini memang persona ya. Yang perlu dicatat beliau itu ketua Muslimat dan juga ketua Ikatan Alumni Erlangga serta jaringan di kampus serta pondok cukup besar. Sementara didukung Pak Emil yang juga di kawasan Mataram dan kemudian dia adalah ketua Demokrat. Jadi kalau lihat lapak lamanya memang relasi Bu Khofifah jauh lebih banyak dan lebih sering frekuensinya untuk ketemu dengan masyarakat. Karena Bu Risma waktu itu sebuah kota, tapi dia punya jenuh ya ide-ide yang kemudian ditiru oleh jaringannya, misalnya kita buat di tempat lain. Tapi kemudian setelah beliau selesai di Surabaya ke Jakarta, kemudian Mbak Lulu kuatnya di mesin. Jadi memang masing-masing punya karakter yang beda. Sementara wakilnya Bu Risma yang Abang ngambil dari kelompok hijau, yaitu kebetulan pengasuh pondok dan aktivis Golkar, Gusan itu. Jadi ini ya dalam hari-hari ini kita pasti akan melihat tapi secara persiapan saya kira posisi Bu Khofifah dan Pak Emil sangat diuntungkan dalam konteks ini.
Saya nggak tahu apakah perubahan nuansa demo-demo dan sebagainya bisa menyeruak karena bagaimanapun kan Khofifah dan Pak Emil itu kan representasi dari TKN ya, barisannya KEM dan KEM Plus, sekarang ada Nasdem di sana sekarang tambahan. Baik, apapun kemudian yang menjadi hasilnya, pertarungan 3 sekian ini menjadi sebuah kemenangan bagi warga Jawa Timur begitu ya, karena mereka dihadapkan atau dihadirkan dengan pilihan-pilihan yang tiga-tiganya berbobot, tiga-tiganya punya kualitas, punya kapabilitas yang menarik. Terima kasih atas analisanya Bang Suko Widodo, terima kasih Pak Fahri sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan hari ini kita juga masih terus akan memantau bagaimana proses jalannya tes kesehatan dari para calon gubernur dan wakil gubernur dan para calon kepala daerah tentunya di sejumlah program lainnya setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata kami pun harus undur diri di pemirsaannya. Saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.